Oke ya, kalau tadi sudah menyelesaikan parallax scroll-nya, sekarang kita betulkan musuhnya. Ya, musuh ini harus tidak aktif dulu sampai terdeteksi oleh kamera, ya, alias dia masuk ke kameranya, dan nanti dia harus dihapus begitu keluar dari layar. Maka script enemy kita akan perbarui untuk mematikan pergerakan, collider, dan tembakannya. Ya, ini dilakukan di inisialisasi awal alias di awake. Kemudian nanti kita harus ngecek juga setiap update apakah renderernya ini sudah berada di jangkauannya kamera. Kalau iya, aktifkan dia. Ya, dan terakhir, kalau sudah keluar dari kamera, maka kita akan hapus si enemy-nya. Ya, silakan dibuka script enemy. Ya, tadinya ada gini aja ya, private weapons ini saya biarkan aja, karena ada pulpi saya yang senjatanya lebih dari satu. Ya, beberapa field baru yang kita tambahkan adalah sebuah flag has spawn. Ya, ini menandakan pulpinya ini sudah pernah muncul di layar atau belum. Ya. Kemudian sisanya ini hanya untuk referensi ke script move, ini ke script weapon, ini ke komponen collider 2D, dan ini ke komponen sprite renderer. Ya, tambahkan aja. Private boolean has spawn, lalu private move, private apalagi tadi ya? Collider 2D, collider, dan private satu lagi adalah sprite renderer. Sprite renderer. Ya. Nah, di awake kita ambil referensi ke semua komponen tersebut ya. Weapon sudah dilakukan di sini, get components in children weapon, tinggal sisanya ya, move, collider, dan renderer. Move sama dengan get komponen. Untuk move ya nama scriptnya adalah move. Collider sama dengan get komponen collider 2D. Ya, lalu renderer sama dengan get komponen sprite renderer. Ya, nah setelah kita dapatkan semuanya, kita inisialisasi semua komponen-komponen tersebut ya, response-nya false, collider-nya di-disable dulu dengan manggil atau memberikan false ke field enabled, ya, script move juga di-disable dulu, dan semua weapon juga di-disable ya. Oke, has found false, move.enabled false, collider.enabled false, dan kita for each weapon W, gitu aja ya, weapon W in weapons, kita juga enable-nya false-kan dulu. Nah, berikutnya di update, kita akan perbarui ya, kita akan perbarui, kalau musuhnya belum muncul, ya kita akan cek kalau dia sudah terlihat oleh kamera, maka kita munculkan, ya ada bantuan method spawn di sini, nanti kita tambahkan. Ya, tapi kalau sekarang dia sudah muncul, bolehkan dia menembak, kalau keluar dari kamera, langsung kita destroy. Ya, jadi ini akan masuk nanti ke sebuah else ya. Kita akan perbarui method update-nya. Apakah sudah muncul? Kalau belum, ya, alias hash spawn-nya itu adalah false, maka kita akan cek kalau sudah terlihat kamera, munculkan. Kalau terlihat
kamera munculkan if renderer dot is visible from dalam kurung kamera dot main, maka kita spawnkan dia. Ya, ini karena metodenya belum ada, masih merah, ya, abaikan dulu untuk sekarang. Lalu tambahkan else di sini. Ya, kalau sudah terlihat, sudah muncul, berarti bolehkan dia nembak. Ya, ini untuk tembak. Dan kalau sudah keluar kamera, hilangkan objek ini. If not renderer dot is visible from kamera main, maka kita destroy. Destroy dalam kurung game object. Ya, itu perbaruan untuk metode update-nya. Nah, sekarang spawn-nya ini harus diselesaikan, ya harus dibuatkan metodenya. Saya akan create method spawn di bawah. Ya, isinya apa? Isinya begini aja ya. Cuman ngetrukan semua yang tadinya false. Ya, jadi sebetulnya kalau mau ini boleh dibuatkan method tersendiri, ya. Lalu false dan true-nya ini jadikan parameter, boleh. Ya. Tapi saya akan kopas gini saja. Untuk spawn-nya, ini semuanya diganti menjadi true. Dah, beres ya. Nah, tapi kalau jalankan nanti musuhnya itu ikut gerak sama pemain. Mari kita lihat apakah betul demikian. Ya, save kemudian saya dapat warning sih memang di sini ya. Enemy collider hides in the rated member component dot collider. Nah, di mono behavior itu sebetulnya sudah ada untuk collider dan renderer ya. Cuman untuk dua method ini, sorry kok dua method, untuk dua field ini ya itu sebetulnya sudah obsolete ya, sudah disembunyikan sama si Unity, sudah tidak disarankan ya. Ini kebetulan saja saya ngasih namanya sama, collider dan renderer ya. Kalau mau menghilangkan warning ini ya berarti harus dikasih new. Sorry salah salah klik ya. Kasih new aja kalau mau, private new gini dan private new gini. Ya, sehingga kita menyatakan bahwa collider dan renderer ini baru ya, beneran punyanya si enemy ya, bukan lagi turunannya dari si mono behavior. Nah, hanya pulpi pertama yang sukses ke kiri ya, dan betul ya dia juga sudah menghilang juga dari foreground, tapi sisanya ya, pulpi sisanya ini ternyata ikut crawling ya. Nah, ini tidak kita harapkan tentunya. Jadi cara membetulkannya gimana? Ya, sederhana aja untuk scrollingnya dari layer 3 itu pindahkan ke pemain. Sorry. Jadi dari foreground, ini kan ada scriptnya scroll nih. Ya. Yang scroll itu sekarang si player, ya, bukan lagi si foreground. Jadi posisi foregroundnya sebetulnya tetap. Nah, seperti ini. Ya, sekarang kalau pulpinya masuk atau terdeteksi oleh kamera, maka dia akan jalan dan menembak. Tapi kalau sudah keluar dari sisi kiri layar,
maka pulpinya akan hilang secara otomatis. Ya, ini jadi menghemat memori dan proses ya, karena, game kita tidak lagi memproses apapun yang sudah ada di sebelah kiri layar ya, kan tidak mungkin terlihat oleh pemain, jadi ngapain ada. Nah, itu optimasi untuk bagian musuh. Terakhir, kita akan coba batasi pergerakan pemain ya. Kalau tidak dibatasi, sekarang pemainnya bisa keluar dari layar seperti ini. Ya, nanti pemainnya bingung, "Loh, karakterku di mana nih?" Ya, maka sebentar lagi kita akan batasi ya. Jadi jangan kemana mana dulu ya, kita akan melakukannya di video yang berikutnya.